Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi yang indah ini. Hari ini kita berada di tanggal 25 Juli tahun 2021 ini. Dan kita ada di minggu terakhir di bulan Juli ini. Bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini. Itu semua karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini dalam ibadah kita juga memperingati Hari Anak dalam bala keselamatan dan juga Hari Anak secara nasional di negara kita Indonesia ini. Saya bacakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 mengatakan, "Hai manusia Allah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal." Dalam Mazmur 22, "Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, satu pujian yang mengatakan, "Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidup ini." Kita percaya bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan kita dapat menjalani kehidupan ini. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, "Bukan dengan kekuatanku." Ku dapat jalani
mengasihi kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan segala suka duka, rintangan, pergumulan, sakit, penyakit, boleh kami alami dalam kehidupan kami. Tapi kami, kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami. Terpujilah Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa kami di surga saat ini Tuhan, kami dalam persekutuan kami, di tempat kami masing-masing, dan kami boleh terhubung satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan berkati kami dalam sepanjang ibadah ini. Puji-pujian yang kami akan naikkan kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, yang kembali akan menguatkan iman percaya kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengurapi hamba Tuhan yang Tuhan telah siapkan, dan kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah menyiapkan diri kami, yang telah mempersiapkan kehidupan kami bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam rangkaian acara ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah ini jadi menurut kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan melihat nyanyian dari nomor 276. Nyanyian nomor 276 kita akan nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. menjamah dan sembuhkan segenap jiwa ragaku. Dan itu pasti kita semua sudah merasakan
bahwa jamahan Tuhan, kesembuhan Tuhan telah menolong kita sehingga jiwa raga kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sepanjang minggu ini tentunya kita telah melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, dan semua telah kita lalui dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memuji Tuhan dengan kor yang pertama mengatakan, ku percaya kan Allah Bapa. Dan setelah itu kor yang kedua, kor nomor 125 di atas gelombang. Kita nyanyikan kor yang pertama, ku percaya kan Allah Bapa. Kepada Tuhan. Baik, kita akan nyanyikan kor yang kedua mengatakan, di atas gelombang datanglah Yesus padaku. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita dalam ibadah ini, dan kita akan menyanyikan nyanyian nomor 431. Nyanyian nomor 431, kesempatan bagi kita memberikan persembahan kita. Ayat 1 dan ayat yang
syafaat dan doa persembahan kita. Saya persilahkan kepada Bapak Mayor Rudi Asna akan memimpin kita di dalam doa ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan sebab waktu yang luar biasa Tuhan berikan untuk kami. Kami dapat memuji memuliakan Tuhan lewat setiap puji-pujian yang kami sudah lakukan. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan sehingga kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga melalui semuanya ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Sehingga saat ini pun kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang kami telah berikan, dan kami pun tahu bahwa semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam pelayanan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam segala tanggung jawab, dalam segala kegiatan, usaha dan pekerjaan, dan bahkan dimanapun mereka ketika melakukan pekerjaan. Berkat Tuhan terus dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing maupun di dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami sehubungan dengan virus corona yang masih terus menguasai kehidupan kami secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menolong mereka, Tuhan terus memberikan mereka hikmat supaya apa yang kami jalani dan lakukan ketika mereka menjalani dan berpikir tentang bangsa dan negara kami sehubungan dengan virus corona, kami tahu bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga sampai saatnya dengan waktu yang Tuhan tentukan, biarlah virus corona ini akan berlalu. Dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan sebab kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang kami percayalah kuasa yang luar biasa, yang akan terus menyatakan kemurahan dan anugerah dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga dalam jemaat Korps Makassar ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Sehubungan yang kami akan melaksanakan hari anak pada esok hari, kiranya Tuhan terus memberkati, supaya biarlah dengan acara ini anak-anak, semua anak-anak akan boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami mendukung di dalam doa untuk Ibu Martina Mala, Bapak Tony dan Ibu Mona Mala, Keyen, Aldrich. Kami berdoa untuk Ibu Desi Mala dan keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Mien dan Lisa. Kami berdoa untuk Bapak Murai Kape dan Ibu Sieni, Michael dan juga Lia. Kami berdoa untuk Bapak Kamaludin dan Ibu Kori, Ari dan juga Kiki. Bapa di surga, berkat Tuhan kiranya terus dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing, dalam keluarga maupun dalam usaha mereka masing-masing. Anak-anak yang juga masih dalam pendidikan, kiranya masa depan yang baik Tuhan nyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga mendukung di dalam doa. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia lagi dalam hidup mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Evan Januri. Kami berdoa untuk saudari Jane Warani. Kami berdoa untuk Bapak Sony Punde. Kami berdoa untuk anak Jordan Asa. Kami berdoa untuk saudari Rati Yuliana. Kami berdoa untuk Ibu Ripka Yetuando. Kami berdoa untuk saudara Samuel Jaya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau mereka boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, semuanya karena kemurahan Tuhan.
Maka saat ini kami berdoa, Tuhan terus memberkati mereka. Di tahun yang akan mereka jalani, kami pun percaya bahwa berkat Tuhan terus dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat yang terindah kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Kau berfirman. Maha besar ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat yang istimewa di tengah-tengah kehidupan kami. Pujian yang kami nyanyikan memberikan kekuatan kepada kami, bahwa saat Engkau ada, saat Engkau bersama dengan kami, maka segala sesuatu dapat kami lewati bersama dengan Engkau, sebab ada kemenangan saat kami mau percaya kepada janji penyertaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Semua firman-Mu selalu tergenapi dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan pemikiran kami
untuk dapat memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Suci kuduskanlah kami semua, jemaat-jemaat-Mu yang sedang menantikan berkat lewat firman-Mu. Demikian pun juga dengan hamba-Mu, sucikan dan kuduskanlah hamba-Mu, dan biarlah semua yang akan kami lakukan, kami dengarkan pada pagi hari ini adalah merupakan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan meminta kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 50. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Saya baca untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian lewat firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan di pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita di Korps Makassar baru merayakan perayaan ibadah yang khusus untuk merayakan Hari Anak di Bala Keselamatan. Adalah momen yang begitu luar biasa, sebab saudara, anak-anak adalah titipan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah yang harus kita jaga. Kita harus sedini mungkin mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kelak ketika mereka beranjak menjadi dewasa dan bisa menentukan segala sesuatu untuk hidup mereka sendiri, maka mereka akan tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Sebab mereka telah mendengarkan banyak hal yang sudah mengarahkan kehidupan mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang
diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya mengambil bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 ini, yang mengisahkan tentang perjalanan saudara-saudara Yusuf atau anak-anak dari Yakub setelah kepergian dari ayah mereka. Bagaimana saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak dari Yakub merasa bahwa mereka perlu memperbaiki sesuatu yang pernah salah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan saudara, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana seorang yang pernah tersakiti dapat mempertahankan kehidupan persaudaraan yang baik di hadapan Tuhan. Saya memberi tema renungan kita pada pagi hari ini, mempertahankan sikap persaudaraan yang baik di hadapan Tuhan. Mempertahankan sikap persaudaraan yang baik di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menyimak kisah perjalanan hidup dari seorang yang bernama Yusuf, anak dari Yakub, maka kita akan mendapati bahwa ada banyak pelajaran berharga tentang kehidupan yang dapat kita ambil di dalamnya. Salah satunya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah tentang sikap hidup atau cara hidup yang baik dan benar yang harusnya dimiliki oleh setiap orang di dalam kehidupan saudara bersaudara. Seperti di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita tahu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sebelum masuk pada fase atau tahap sampai seperti yang ada di dalam pembacaan kita, maka kita mendapati bahwa Yusuf mendapatkan banyak sekali perlakuan buruk oleh saudara-saudaranya. Ada begitu banyak perlakuan buruk yang ia terima dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan itu adalah saudara-saudara sekandung dari Yusuf. Salah satu perlakuan buruk yang diterima oleh Yusuf dari saudara-saudaranya adalah bagaimana ia begitu ditentang, bagaimana ia dijual, bagaimana ia sengaja diberitakan sebagai pribadi yang telah meninggal dunia, bagaimana saudara-saudaranya begitu memusuhinya. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran yang kita terima melalui kehidupan Yusuf, kita mendapati bahwa sedikit pun Yusuf tidak pernah menyimpan dendam di hatinya terhadap setiap perlakuan yang ia alami, yang ia dapati dari saudara-saudaranya. Lalu saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara hidup atau sikap hidup seperti apa yang dapat kita pelajari dari seorang pribadi yang bernama Yusuf, agar seperti Yusuf kehidupan persaudaraan yang saat ini sudah kita jalin dapat terpelihara dengan baik. Saudara, cara hidup yang dipilih atau yang dilakukan oleh seorang Yusuf agar supaya ia dapat tetap menjaga hubungan persaudaraan yang menjadi lebih baik adalah yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf menjalani kehidupannya dengan kasih dan tidak sedikit pun ada dendam tercipta, tertinggal di dalam hatinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah peristiwa kematian sang ayah, peristiwa kematian dari Yakub, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hati saudara-saudara Yusuf muncul ketakutan yang besar, muncul kekhawatiran yang besar, kalau Yusuf akan memusuhi mereka. Sebab mereka sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf di masa yang lampau bukanlah sebuah hal yang baik, bukanlah sebuah hal yang menyenangkan, bukanlah sebuah hal yang mendatangkan berkat
di dalam kehidupan dari saudara mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang ke-15 mencatat bahwa ketakutan besar itu membuat mereka begitu khawatir, sehingga mereka berkata-kata seorang dengan yang lainnya, bahwa boleh jadi Yusuf akan mendendam dan membalas sepenuhnya kepada mereka segala kejahatan yang telah mereka lakukan kepadanya. Karena itu mereka bersepakat untuk meminta pengampunan dari Yusuf. Namun kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, mereka tidak langsung datang kepada Yusuf, tetapi mereka meminta seseorang untuk menyampaikan kepada Yusuf. Artinya ketakutan dan kekhawatiran besar itu telah membuat mereka pun melupakan hubungan persaudaraan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat apa respon yang disampaikan atau yang dibuat oleh Yusuf. Dalam ayat yang ke-17, saudara-saudaranya meminta pengampunan dari Yusuf, dan Yusuf memberikan respon yang luar biasa. Ayat 17 bagian C, saudara, kita melihat bahwa lalu Yusuf menangis ketika orang berkata demikian kepada Yusuf. Saat saudara-saudaranya meminta pengampunan kepada Yusuf. Kenapa? Apa yang membuat Yusuf menangis, saudara? Yang membuat Yusuf menangis adalah sebuah kata yang bernama kasih. Kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya lebih besar dari dendam, dari rasa sakit yang ia miliki atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara, dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5 mengatakan, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yusuf tidak menendam, dia melupakan semua perlakuan buruk yang dia telah alami atas perbuatan saudara-saudaranya. Kenapa demikian, saudara? Lebih lanjut dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7 mengatakan, karena kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih Yusuf lebih besar dari sakit hati, dari amarah, dari dendam, dari kebencian yang sudah diterima oleh Yusuf. Saudara, dalam hubungan saudara bersaudara, kita pun harus memiliki kasih yang lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka pun memiliki kasih yang lebih besar kepada saudara-saudara mereka, apapun yang dialami di dalam kehidupan saudara bersaudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar seorang Yusuf, dia memiliki kasih yang besar, dan karena kasih yang besar dia boleh menikmati penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Mari kita memiliki kasih yang besar, menjauhkan dendam, menjauhkan amarah, menjauhkan sakit hati di dalam kehidupan kita, agar supaya hubungan persaudaraan kita bukan hanya dengan saudara-saudara sekandung kita, tetapi juga dengan saudara-saudara di dalam pelayanan kita, saudara-saudara di dalam kehidupan masyarakat kita pun tetap terpelihara dengan baik. Tidak ada orang yang tidak pernah salah, bukan? Tetapi mengampuni adalah sikap yang baik, dan itu telah ditunjukkan oleh seorang yang bernama Yusuf. Mari kita belajar dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar kasih anak-anak kita menjadi besar sampai kepada mereka boleh mandiri dan melakukan segala sesuatu. Kasih itu akan tetap terpatri di dalam kehidupan mereka.
Kemudian yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara hidup persaudaraan seperti apa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Yusuf yang dapat menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Yusuf memahami dan menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya sebagai rencana Tuhan yang baik bagi dirinya. Yusuf tidak pernah di dalam pikirannya berpikir negatif terhadap saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah di dalam pikirannya memikirkan hal-hal yang jahat. Saudara, kalau berbicara tentang sulit untuk memaafkan, maka pasti sebagai manusia Yusuf pun mengalami hal tersebut. Namun satu hal yang kita pelajari, bahwa Yusuf berusaha untuk belajar memahami bahwa semua yang ia alami ada dalam rencana dan rancangan Allah. Yusuf belajar memahami bahwa dendam, bahwa amarah tidak akan pernah menyelesaikan segala sesuatu. Yusuf belajar memahami bahwa dia bukanlah Allah yang dapat menentukan apakah benar, apakah buruk apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf belajar memahami, belajar menerima segala sesuatu yang ia alami di dalam kehidupannya sebagai berkat yang Allah terima. Kejadian pasal 45, saudara, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak dendam, sebab ia tahu bahwa Allah mau pakai hidupnya walaupun lewat sebuah pengalaman pahit yang ia alami. Saudara, terkadang dalam menjalani hubungan persaudaraan kita menjumpai, kita merasakan, kita mengalami perlakuan buruk dari saudara-saudara kita, bukan? Tetapi mari kita belajar seperti Yusuf untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang baik seperti yang Allah kehendaki, yang dapat membuat kita lebih mudah menjalani hari-hari kita dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dalam ayat yang ke-19, saudara, Yusuf berkata, "Jangan takut, sebab aku ini kau pengganti Allah." Yusuf tidak mau mendahului Allah. Dia hanya mau mengikuti rencana dan rancangan Allah. Urusan penghukuman itu bukan haknya, karena urusan penghukuman, penghakiman adalah hal mutlak dari Allah. Jika saudaramu menyakitimu, saudara, maka ampunilah mereka. Jangan mendendam. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang berkehendak, sebab Ia akan menunjukkan kebenaran seperti emas tepat pada waktunya. Yusuf mengalami hal tersebut. Ayat yang ke-20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di balik keburukan yang telah diterima oleh Yusuf, Yusuf mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Mari ajarkan kepada anak-anak kita, apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, yang terburuk sekalipun, ajarlah kepada anak-anak kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Sebab apa yang mereka alami ada
di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mereka hanya perlu untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, sikap cara hidup dari seorang yang bernama Yusuf ketika menghadapi situasi di mana dia harus terus menjaga agar hubungan persaudaraannya menjadi baik. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf belajar untuk terus memberikan kekuatan di tengah-tengah keadaan di mana ia sebenarnya bisa saja menjadi pribadi yang penuh dengan amarah. Yusuf menjadi pribadi yang terus mendorong saudara-saudaranya untuk melihat karya Allah di dalam kehidupan mereka. Pada ayat yang ke-21, saudara, Yusuf memberikan kekuatan kepada saudara-saudaranya agar mereka tidak takut menjalani hari-hari mereka. Jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Yusuf mengajarkan bahwa tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara bersaudara harusnya menjadi pribadi yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, seperti yang sudah diajarkan oleh seorang yang bernama Yusuf. Yusuf tahu bahwa pada saat itu ia ada dalam posisi di mana ia hidup di dalam kelimpahan, dan dia tahu bahwa ketika dia ada hidup di dalam kelimpahan, maka dia harus menyokong kehidupan saudara-saudaranya yang ada di dalam ketakutan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita berhasil, mari kita terus berikan motivasi yang baik kepada saudara-saudara kita. Saat kita memahami sesuatu dengan benar, mari kita berikan motivasi yang baik kepada saudara-saudara kita agar mereka pun melangkah maju di dalam menjalani kehidupan mereka. Anak-anak kita, mari kita ajarkan agar supaya mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Kakak dan adik saling mendukung, saling memberikan support. Sebab sama seperti Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita, saat saudara bersaudara hidup rukun, maka firman Tuhan katakan, disitulah ia akan memerintahkan berkat itu tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari Yusuf. Mari kita terus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Pribadi-pribadi yang terus menjaga agar pikiran kita mengarahkan kehidupan kita kepada hal-hal yang positif, walaupun kita mendapati ada hal-hal buruk yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf untuk terus memberikan motivasi yang baik satu dengan yang lainnya, agar supaya berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mintalah kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kita akan bisa bersatu, kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan bersama-sama saat kita hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman, dari kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Banyak hal yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, tetapi ia tidak memberontak kepada Tuhan. Bahkan ketika ia harus bertemu dengan saudara-saudaranya yang pernah menyakiti hatinya, Yusuf tidak menjadi pribadi yang menyalahkan keadaan, tetapi dia terus berpikir positif, menjaga kasihnya, menjaga hubungannya, bahkan memberikan motivasi yang baik. Dan biarlah Tuhan, kami belajar dari hal itu. Dalam kehidupan kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya.
Kami tahu terkadang sulit ya Tuhan. Terkadang sulit bagi kami untuk melupakan perlakuan buruk dari seseorang. Tetapi berikanlah kami hati hamba yang siap untuk diubahkan, sehingga pengampunan dan kasih menjadi bahagian hidup kami. Tolong kami, agar kami pun dapat mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak kami, sehingga mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dan kelak mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berharga dan terus memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pujian nomor 275. Engkau pusakaku Tuhan, yang berharga bagiku, biar dalam kehidupan tetap jalan dengan. Pujian ini akan menghantar kita untuk berdoa secara pribadi. Kita minta kepada Tuhan agar hidup kita tetap dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, supaya apapun yang kita minta, kita boleh menerima hasil di dalamnya. Kita minta agar Tuhan terus mendekatkan kita dengan Dia, dengan Tuhan, supaya hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Saat kita pujikan 275 ayat pertama dan ayat yang kedua, saudara boleh berdoa secara pribadi. Dan setelah ayat pertama dan kedua dari pujian ini serta kornya, saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Engkau pusakaku Tuhan, yang berharga bagiku. Terus terhubung dengan Engkau, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin bahwa itu ada di dalam rencana dan rancangan. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang berteluh, sedang mengangkat hati mereka,
dan menyampaikan permohonan-permohonan mereka kepadamu ya Tuhan. Ada di antara mereka yang bersyukur karena Tuhan ajaib dalam kehidupan mereka. Namun ada di antara mereka yang berdoa dan membawa pergumulan-pergumulan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Saat mereka menjalani hari-hari yang berat, Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir dan menolong mereka supaya hari-hari yang berat ini mereka dapat lewati bersama dengan Tuhan. Hamba tidak tahu pergumulan mereka secara pribadi, tetapi Tuhan Engkau lebih mengetahui. Dan biarlah Roh-Mu akan terus menuntun semua anak-anak-Mu sehingga mereka meyakini bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka yang datang dan membawa pergumulan tentang sakit penyakit mereka, mohon berkat-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka, dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Pada minggu yang lalu kami berdoa untuk Bapak Robi Makodompis dan Tuhan sudah menjamah memulihkan. Kami berdoa untuk Pak Indro dan Tuhan sudah menolong dia. Saat ini Tuhan kami mau berdoa dan menyerahkan bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Ibu Yana yang masih dalam pemulihan, Tuhan akan memberkati. Bapak Martin yang masih ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan terus menolong dan menjaga. Anak Gracia, GG yang ada dalam pemulihan, Tuhan akan menjaga. Kami mau berdoa dan menyerahkan Bapak Mayor Januri. Tuhan Yesus pun akan terus menjamah, memulihkan keadaannya. Demikian pun juga dengan Letnan Nyonya Pampe. Tuhan juga akan menjamah dan menyembuhkan keadaan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak tahu tapi saat ini sedang berdoa dan meminta kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab kami percaya Engkau Allah yang baik, yang sudah mendengarkan dan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan bagian kebenaran Tuhan dan kita kembali dikuatkan dan juga pengajaran kembali diberikan kepada kita untuk bagaimana kita hidup seperti meneladani kehidupan Yusuf yang penuh dengan kasih, yang selalu berpikiran positif terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan tentunya kita semua telah diberkati melalui bagian firman ini. Terima kasih untuk Ibu Kapten Susan Asar yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Terima kasih pula untuk para anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan juga tetap memberkati kehidupan mereka. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan menyampaikan warta koros kita untuk minggu ini. Dan saya mulai dengan ibadah kita minggu depan. Ibadah kita minggu depan tanggal 1 Agustus 2021. Ibadah kita akan dipimpin oleh Sekretaris Persekutuan Kaum Pria, Bapak Martin Campa Saul. Dan ibadah kita masih dalam menggunakan media virtual.
Kemudian kegiatan kita sepanjang minggu ini diawali esok hari Senin tanggal 26 Juli 2021, kebaktian persekutuan kaum pria, kebaktian PKP juga menggunakan media Zoom, ibadah akan dipimpin oleh Badan Pengurus PKP. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, kebaktian persekutuan kaum wanita, kebaktian PKW juga masih menggunakan media Zoom, dan ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Levina Martaba. Ibu Levina Martaba yang akan memimpin ibadah kita, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Kapten Susan Asa. Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, kebaktian Gerakan Pembawa Suluk, kebaktian GPS juga masih menggunakan media Zoom, dan ibadah akan dipimpin oleh pembawa suluk Jonathan Indra, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Mulyani Saud. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa karena masih dalam PPKM, jadi ibadah kita masih menggunakan media online, dan untuk itu kami sampaikan bahwa untuk uang persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat diantarkan langsung ke Kolops atau juga dapat melalui transfer bank. Kami sampaikan juga kepada kita sekalian bahwa jika ada jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara online dan membutuhkan liturgi ibadah, dapat menghubungi Opsir Koros. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kami minta kepada setiap keluarga, setiap selesai ibadah kesucian, untuk diminta dapat melaporkan kehadiran kita masing-masing keluarga kepada Opsir Koros kita. Bisa juga menggunakan grup WA, grup gereja kita. Dan yang terakhir kami sampaikan bahwa untuk sementara waktu ini Opsir Koros belum dapat melakukan kegiatan besuk. Terima kasih untuk perhatian kita. Demikian Warta Koros yang kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah berada di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kita terima sepanjang ibadah ini. Dan kembali kita akan menyanyikan satu pujian, nyanyian nomor 153. Nyanyian nomor 153 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Setelah kita nyanyikan pujian ini, kembali Ibu Kapten Susan Asa akan memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Nyanyian nomor 153 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ku
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal sampai pada penghujung ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan terus menyertai kami. Maka kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya kepada Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan kami jalani, dalam setiap usaha dan pekerjaan pendidikan kami memohon kepada Tuhan, penyertaan-Mu menjadi bahagian kehidupan kami. Pelayanan kami yang ada di Korops, kiranya Tuhan akan memberkati, dan biarlah sepanjang minggu setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap unit pelayanan pun akan dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasa darah Tuhan, sehingga dimampukan untuk melakukan pelayanan dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk Sersan Mayor Korops yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Berkat-Mu menjadi bahagian kehidupannya secara pribadi dan juga di dalam kehidupan pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangganya. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tim musik, Bapak Agus, Saudara Andre, dan juga Bapak Martin, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Pelayanan mereka pun kami tahu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk Saudara William yang dengan penuh sukacita terus menampilkan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Pekerjaannya di belakang layar ini kami tahu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati dia, masa muda dan kerinduan-kerinduannya kami hanya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di dalam persekutuan ini, kiranya berkat-Mu menjadi bahagian kehidupan kami masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan biarlah damai dan kasih-Mu menyertai kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kemenangan demi kemenangan tetap menjadi bahagian kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Mengampuni kami dari pelanggaran kami. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.